Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nafas, iman dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, suri tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, pernah gak sih kita bertanya kenapa hidup kita terasa berat banget? Merasa sendirian, merasa gak dimengerti, merasa doa lama banget dikabulkan. Tapi tahukah kita, manusia paling mulia di muka bumi ini, manusia yang paling dicintai Allah, justru hidupnya penuh ujian. Hari ini kita gak cuma dengar kisah, kita mau menyelami perjalanan hidup manusia luar biasa, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan semoga setelah ceramah ini hati kita lebih lembut, iman kita lebih kuat, dan cinta kita kepada Rasulullah makin hebat. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah pada tahun gajah, sekitar tahun 570 Masehi. Ayah beliau Abdullah wafat sebelum beliau lahir. Ibunya Aminah wafat saat beliau masih kecil. Bayangin, dari bayi sudah yatim, usia 6 tahun jadi yatim piatu. Siapa yang merawat beliau? Kakeknya Abdullah Muttalib. Lalu setelah itu pamannya Abu Thalib. Teman-teman, sejak kecil beliau sudah merasakan kehilangan, sudah merasakan pahitnya hidup. Tapi justru dari situlah Allah mendidik beliau. Karena orang yang pernah merasa sakit biasanya paling peka dengan penderitaan orang lain. Di masa mudanya, Nabi Muhammad dikenal dengan gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Di zaman itu, Makkah penuh dengan menyembah berhala, perdagangan banyak kecurangan, moral rusak. Tapi beliau beda, gak pernah bohong, gak pernah nipu, gak pernah ikut-ikutan rusak. Sampai akhirnya seorang wanita mulia, pengusaha sukses bernama Khadijah tertarik dengan kejujuran beliau. Wanita itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Mereka menikah dan dari sinilah kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan dukungan dimulai. Pelajaran buat kita, integritas itu mahal, kejujuran itu investasi jangka panjang. Usia 40 tahun beliau sering menyendiri di Gua Hiro, merenungi keadaan umat yang rusak. Hatinya gelisah melihat manusia jauh dari Tuhan. Lalu suatu malam malaikat Jibril datang. Peristiwa ini terjadi di Gua Hiro. Bacalah. Beliau menjawab, saya tidak bisa membaca. Turunlah ayat pertama dari surat Al-Alaq. Malam itu dunia berubah. Muhammad bukan lagi hanya Muhammad, beliau resmi menjadi Rasulullah. Dan siapa yang pertama yang percaya? Istrinya Khadijah. Lihat ya, orang terdekat kita bisa jadi support sistem terbesar. Dakwah awal dilakukan sembunyi-sembunyi. Orang-orang pertama yang masuk Islam, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Harithah. Lalu dakwah mulai terang-terangan. Reaksi masyarakat Mekah, penolakan, cacian, fitnah, penyiksaan. Sahabat disiksa, diboikot, diusir. Bahkan Nabi dilempar batu saat berdakwah ke Thaif. Bayangin, kaki berdarah, tapi apa doa beliau? Bukan doa kebinasaan. Beliau berdoa agar mereka diberi hidayah. Itu level sabar yang luar biasa. Datang masa yang disebut Aamul Muz, tahun kesedihan. Dua orang tercinta wafat, Khadijah dan Abu Thalib. Beliau kehilangan istri yang selalu mendukung, kehilangan paman yang selalu melindungi. Tapi justru setelah gelap, Allah beri cahaya. Allah mengangkat beliau dalam perjalanan luar biasa Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Yerusalem, tepatnya ke Masjid Al-Aqsa. Lalu naik ke langit bertemu para nabi. Dan di sanalah diwajibkan sholat 5 waktu. Salat bukan beban, sholat adalah hadiah langsung dari Allah. Karena tekanan makin berat, Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Hijrah bukan sekedar pindah kota, hijrah adalah perubahan total. Di Madinah, beliau membangun masjid, persaudaraan, sistem sosial, piagam Madinah. Dari kota penuh konflik menjadi kota penuh kedamaian. Inilah bukti Islam bukan cuma ibadah pribadi, Islam adalah solusi sosial. Setelah bertahun-tahun Nabi kembali ke Mekah dengan pasukan besar. Secara logika ini momen balas dendam. Tapi apa kata beliau? Pergilah kalian semua bebas. Maaf total. Itulah kemenangan sejati. Bukan menang karena kekuatan, tapi menang karena akhlak. Di akhir hayatnya beliau sakit. Dalam kondisi lemah beliau masih memikirkan umatnya. Kalimat yang sering beliau ucapkan, ummati
ummati atau umatku, beliau wafat di Madinah. Dunia terasa gelap bagi para sahabat, tapi ajaran beliau tetap hidup sampai hari ini. Teman-teman, kita sering mengaku cinta Rasulullah, tapi sudahkah kita menjaga sholat, menjaga lisan, menjaga akhlak, meneladani kesabaran beliau? Kalau hidup kita sedang berat, ingat, Nabi Muhammad jauh lebih berat ujiannya. Kalau kita merasa sendiri, ingat, beliau yatim sejak kecil. Kalau kita merasa dihina, beliau dihina lebih dahulu. Tapi beliau tetap sabar, tetap lembut, tetap memaafkan. Semoga kisah ini bukan cuma kita dengar, tapi kita resapi, kita amalkan, kita hidupkan dalam keseharian kita. Kalau ceramah ini menyentuh hati teman-teman, jangan lupa share ke orang tersayang. Dan subscribe channel ini supaya dakwah kebaikan terus menyebar. Karena satu share dari kamu bisa jadi jalan hidayah untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.